Karena Alifa ini kadang nggak dapat gitu di SD-nya. Itu aja sih sebetulnya. Yang mungkin udah dapat, ternyata nggak dapat. Oke, jadi kita ulang. Nah, seperti ini misalnya. Lingkaran udah pernah belajar belum? Lingkaran lupa. Nah, itu kan, itu tuh. Oke. Jadi, saya nggak akan banyak bahas juga di lingkaran. Karena bisa jadi nanti gurunya menerangkan lagi gitu ya. Jadi di SMA itu kemungkinan besar gurunya bisa menerangkan lagi atau gurunya menganggap sudah paham akhirnya di skip. Nah, itu yang kemungkinan terburuknya. Jadi sebetulnya bisa aja gitu ya, nggak usah. Oke, jadi ada lingkaran dan garis singgung. Yang saya ingin Modul kelas 8 belum dapat oh, belum dikirim ya? Belum ya? Nanti saya ini ya. Saya kirimin. Langsung lewat WA di sini. Jadi di sini ada namanya tuh lingkaran. Nah, di sini kita disuruh unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran tuh maksudnya apa sih? Apa saja yang ada di lingkaran. Nah, itu kita harus tahu. Nggak tahu ya, apakah tahu diameter yang mana? Diameter yang mana nih? Diameter. Mm-mm. Tahu. Benar. Belum pernah dapat berarti. Kan ya lupa. Oke. Jadi diameter itu AB nih. Ya. Diameter itu dia membagi menjadi dua bagian yang sama besar pada lingkaran. Itu namanya diameter. Oke. Nah, sedangkan O di sini pusatnya. Pusatnya itu tengah-tengah. Jadi kalau kita memakai apa namanya tahu jangka untuk membuat lingkaran nih seperti ini tahu? Tahu. Oke, ini jangka nih. Jadi kalau kita bikin lingkaran, keren nggak? Iya, tahu. Nah, maka pusat ini namanya O disebutnya ya. O itu apa sih? O itu namanya titik pusat lingkaran. Nah, terus OA ke sini, OB ke sini. Nah, atau ini si jangkanya ini, ya inilah jari-jarinya. Jari-jari itu simbolnya R. Kenapa R? R itu jari-jari bahasa Inggris radius. Nah, gitu ya. Jari-jari. Nah, kemudian diameter tadi udah. Nah, AC itu tali busur. Tali busur itu dia menghubungkan dua jari-jari. Misalnya ini jari-jarinya warna hijau deh. Ini hijau. Ini juga hijau. Nah, terus dihubungkan antara jari-jari di sini dengan di sini namanya tali busur. Gitu. Tapi saya nggak akan bahas lebih jauh lagi ya. Yang penting cuma dua. Jari-jari dan apa? Diameter. Hanya dua itu pokoknya. Di sini banyak nggak? Banyak parah di sini. Cuman ya nanti juga mungkin di SMA biasa diulang lagi. Kenapa? Karena kalau saya terangkan juga lupa lagi sekarang. Nah, yang penting saya akan memberikan rumus keliling lingkaran dan luas lingkaran. Bedanya keliling sama luas apa? Bedanya keliling sama luas apa, Alifa? Kalau keliling itu kan seluruh. Kalau luas? Kalau luas seluruh gini ya. Gini Alifa nih. Saya misalnya punya rumah. Rumahnya tapi bentuknya nggak umum. Rumahnya bentuknya persegi. Nah, ini rumahnya persegi nih. Saya mau pagar. Pagar itu berarti di sekelilingnya bukan? Nih, pagar itu di sekelilingnya bukan? Halo? Ya. Nah, di sekelilingnya itu namanya keliling. Jadi kalau kita pagar di sini itu namanya keliling. Terus misalnya saya halamannya mau saya ubin semuanya.
mau saya tembok, mau saya lantai. Berarti semuanya kan? Seluruhnya nih. Iya. Nah, itu namanya luas. Jadi kalau luas itu seluruh isi-isinya. Tapi kalau keliling hanya panjang pinggirannya. Bingung nggak? Nah, itu ya. Nah, jadi misalnya di sini kita punya lingkaran. Lingkarannya warnanya oranye deh. Kenapa oranye? Bekas. Enggak. Saya suka aja warna oranye. Gimana dong? Seger bener gitu ya. Oh, enggak ya. Itu udah menjurus ternyata ya. Oke. Nah, warna oranye. Nah, si bangun ini atau bangun datar ini kita cari kelilingnya. Berapa sih kelilingnya gitu kan? Misalnya kita ada tali. Ada tali disuruh membuat mengelilingi suatu apa namanya botol air mineral. Dulu ada kerajinan kayak gitu tuh. Nah, maka berapa panjang tali yang dibutuhkan misalnya. Jadi kita ngelilingin nih. Artinya keliling. Misalnya ini diameternya biar gampang ya. Kok biar gampang misalnya diameternya 14 misalnya, diameternya 14. Diameter 14 cm. Nah, kalau diameter 14 cm, maka ada namanya jari-jari. Jari-jari itu pasti setengah dari diameter. Jadi kalau diameternya 14, jari-jarinya berapa? Setengahnya 7. Gitu. Jadi kalau diameternya 20, jari-jarinya berapa? Nah, gitu. Pasti ya. Itu pasti setengahnya. Nah, ada rumus keliling. Keliling itu rumusnya K sama dengan 2πr. Pi-nya apa sih? Pi-nya itu bisa 2, bisa 22/7, atau bisa 3,14. Jadi kalau 22 dibagi 7 ya segini. Nah, kapan kita menggunakan ini? Kalau dia kelipatan 7. Bagus. 7, 14, 21 bisa dicoret gitu kan. Kalau angkanya jelek, ya udah kita pakai 3,14. Nah, saya sengaja pakai 7. Berapa kelilingnya? Jadi kalau ada jari-jari 7, berarti kelilingnya itu rumusnya apa? Keliling itu rumusnya 2πr. Atau πd. Boleh 2πr aja. 2πr. 2, pi-nya 22/7. R-nya jari-jarinya berapa? Jari-jarinya tuh. Nah, gini jadi habis. Oh, jadi kelilingnya 44 cm. Jadi kalau kita punya diameter suatu lingkaran 14 cm, nah maka keliling lingkaran tersebut 44 cm. Bingung nggak? Dan ini makanya yang 22,7 apa yang 3,14? Oke, karena dia ada 7, jari-jarinya 7, diameter 14, kita pakai yang 22/7. Kenapa bisa bagus? Karena 7 dikali 22/7. Nah, ini bisa dicoret. Ya. Terus tinggal 2 kali 22 aja. Kalau pakai 3,14 jelek. Nih, contohnya apa nih? Ketutup semua. Untung nggak ke Oke. Nih, contoh ya. Contoh tadi, jari-jari bumi tahu nggak berapa? Jari-jari bumi itu 6.430 km. Berarti kita bisa tahu nggak kelilingnya kalau diketahui jari-jari bumi? Jari-jari bumi itu 6.430 km. Berarti kalau kita mau mengelilingi, ya kita tinggal cari aja ini. Berarti sekeliling bumi itu 2πr. 2 kali 3,14 kali 6.430. Nah, seginilah keliling bumi. Jadi kalau kita mau muter-muter keliling bumi, ini saya hitung dulu. Ya, kalkulatornya mati lagi.
Bunga. Ya, mati juga. Oke lah. Kalkulatornya pakai handphone aja. Jadi gimana? 6.430 dikali Ya, 3,14 dikali 2 gitu. iya benar. 2 kali 3,14 dikali 6.430. Dikali 3,4. Iya. Ya. Nih, ini ada kalkulator sih di sini. Lagi. Apa? Lagi. Ring. Nah, ini ada kalkulator kan? Hasilnya 40.380,4 40.000. kemarin. Coba aja Bapak. Ih, piraku men, ieu mah aya deui. Enggak, saya hitung aja. Di sini 2 dikali 3,14 dikali 6.430. Benar. Nah, ini keliling bumi. Jadi kalau ditanya berapa sih keliling bumi? 40.380,4 kilometer. Kok tahu dari mana? Ya kan kita tahu dari bumi. Gitu. Jadi kalau dia mau mengelilingi bumi boleh nih. Jika kecepatan mobil sekian, berapa hari kita bisa mengelilingi bumi? Gitu. Oke. Nah, itu keliling. Bagaimana kalau luas? Kalau luas mah gampang sebetulnya. Halo? Iya, sebetulnya gampang sebetulnya. Tapi kayak gini, luas tuh cuman rumusnya aja diganti. Berarti kalau luas tinggal L sama dengan PR kuadrat. Pi-nya berapa? R-nya berapa R-nya tadi? 7 kan? Nah, 7 dikuadratin. Jadinya 22/7 dikali 7 dikali 7. Udah dihitung. Nah, itu luas dari lingkaran. 154. Hebat kan cepat? Kenapa coba bisa cepat? Karena udah sering saya ngerjain soal yang kayak gini. Nanti tuh di soal-soal tentang lingkaran itu insya Allah biasanya jari-jarinya 7 lah, 14 lah, 21, 28. Jadi kelipatan 7 supaya nanti bisa dicoret. Insya Allah seperti itu biasanya. Nggak percaya dia. 2 kali 3,14 dikali 7 gitu. Harus banget ya. Banget-banget. Ngerjain ini ya namanya ya. Oke. 2 dikali 3,14 dikali 7. Twing. Tuh. 43,96 dibulatin ya 44. Iya, biar gampang. Kecuali anak kumon. Anak kumon mah dihitung aja semuanya. Oke. Oke, nah itu keliling dan luas. Saya hanya akan menerangkan itu saja di bab ini. Pak, masih banyak nggak? Masih busur, juring. Cuman tuh panjang banget nantinya. Ya, karena ini saya biasa nerangin ini bisa 3 kali pertemuan. Hanya nerangin aja gitu ya, jadi panjang parah. Nah, terus kapan Pak ini? Ini biasanya di sekolah diterangkan lagi. Tapi kalau luas dan keliling biasanya di sekilas aja gitu. Karena dianggap sudah ketemu di SD dan di SMP. Gitu. Tapi kalau ini baru ketemu di SMP, nggak ada di SD. Jadi kemungkinan diulang lagi. Mudah-mudahan gurunya baik hati, murah senyum, rajin menabung, dan ramah-tamah. Nah, begitu juga sudut. Ya, sudut pusat dan sudut keliling saya juga tidak akan menerangkan. Kemungkinan nanti di SMA diterangkan kembali. Tenang aja. Pokoknya yang saya skip-skip insya Allah tuh diterangkan lagi. Tapi yang jelas kalau keliling dan luas lingkaran itu biasanya gurunya aneh, kaget kalau ada yang nggak tahu. Gitu kan. Hah, masa kamu nggak tahu gitu ya? Kecuali mungkin SMA-nya
gurunya udah paham nih dari tahun ke tahun yang masuk situ tuh yang akademiknya tidak sebagus yang lain. Dia akan menerangkan lagi gitu ya. Mudah-mudahan sih yang seperti itu sih. Oke, nah ini masih banyak tuh susah ya. Cuman ini nggak begitu penting lah ya, jarang kepake. Jarang ada lagi di mana itu jarang. Oke, ini soal rekayasa pada rumusnya itu-itu aja. Ya, ini rumusnya itu-itu aja kok nggak bingung. Contohnya ini nih. Mau dicobain nggak nih? Ini tuh nggak, jadi gini, apalagi harusnya buat anak thinking dikasih soal kayak gini tuh seneng harusnya. Yang ditanya kan panjang sabuk lilitan. Jadi kalau saya bikin warna merah nih, berarti panjang sabuknya itu kan, antar nggak kelihatan jelas. Nih panjang sabuknya berarti yang merah, terus sekelilingnya, ya nggak? Nah, yang ditanya kan ini, betul? Nah, kalau kita perhatikan ya dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, ini saya potong nih bagian ini. Ini berapa keliling? 1 atau setengah atau seperempat? Setengah. Saya ambil bagian di sini. Ya, saya ambil bagian di sini nih. Ini 1/2 atau seperempat? Setengah. Setengah digabungin jadi 1. Makanya di sini ada keliling lingkaran. Artinya keliling lingkarannya diketahui. Nah, sekarang ini yang tadinya bentuknya seperti ini, kita udah ambil yang mana, Pak? Udah ambil yang sebelah sini, gitu kan? Udah ambil sebelah sini. Nah, ini namanya jari-jari kan? Oke, ini jari-jari juga kan? 2 kali jari-jari namanya apa? Diameter. Jadi diameter itu 2 kali jari-jari. Tadi Bapak bilangnya R setengah diameter. Iya. Kalau R setengah diameter, berarti diameter 2 kalinya. Betul nggak? Misalnya diameternya 20, oh berarti R-nya 10. Pak, R-nya 15. Oh ya udah, diameternya 30, kan gitu. Nah, jadi ini diameternya otomatis. Iya, bukan. Karena udah ada 2 kalinya. Kenapa saya hapus ya? Nah, jadi di atas panjang sabuk yang merah ini diameter, di bawah diameter. Nah, makanya panjang sabuk lilitan keliling yang satu lingkaran ditambah 2 kali diameter. Ini diameter, ini diameter. Nah, itu panjang sabuk lingkarannya. Bingung nggak? Nah itu, jadi sebetulnya kenapa saya kasih dasar, mungkin nanti di sekolah yang susah tuh yang kayak gini, tapi tenang aja, intinya mah cuman keliling-keliling gitu. Makanya saya kasih keliling dan luas. Ya, kenapa? Yang mana? Yang ke yang kedua. Ini nguji saya atau emang ngerjain saya? Sama aja berarti ya. Dua-duanya. Oke. Nih, ini kalau kita apa namanya? Kalau kita bikin gitu kan, dibikin jadi digabungin. Nah, ini saya bikin merah dulu ya. Saya bikin merah ke sini. Saya bikin merah ke sini. Saya bikin merah ke sini. Oke, bingung nggak? Bingung nggak nih? Oke, ini dari ujung yang ada garis-garis ini, kita tinggal tarik garis aja ke sini. Dia pasti lurus, iya. Nah, terus ini baru yang bagian bengkoknya, yang bagian bengkoknya saya kasih warna hijau deh. Kok hijau Pak, nggak oranye? Karena nggak ada di sini spidolnya. Nah, gini. Nah, gini. Kelihatan nggak? Nah, jadi karena ini bentuknya segitiga, ya karena bentuknya apa?
segitiga, maka tinggal lingkaran ini dibagi menjadi 3. Maka dapat yang hijau. Ya, lingkaran ini dibagi jadi 3, maka dapat yang hijau. Jadi yang hijau saja keliling lingkaran dibagi 3. Yang hijau saja. Oke. Nah, yang hijau saja dibagi 3. Misalnya, ini kelilingnya 6. Berarti ini 2, ini 2, ini 2. Bingung nggak? Nah, artinya yang hijau itu 2 tambah 2 tambah 2. Yang hijau. Nah, yang hijau sama aja ada 3. 3 apa? 3 kalikan keliling lingkaran yang dibagi 3. 3 dibagi 3, ya habis. Jadi yang hijau itu sama aja keliling lingkaran. Jumlah yang ketiga hijau ini, bingung nggak? Tapi yang hijau ini tadi dibagi 3 sehingga misalnya 6, kelilingnya 6 misalnya. 6 cm dibagi 3 jadi 2 cm, bingung nggak? Nah, jadi yang hijaunya kan 2 cm, betul? Ini 2 cm. Ini nggak bingung sampai sini? Oke, nggak bingung ya? Nah, kan yang ditanya itu panjang sabuk lilitan. Berarti kan panjang sabuk lilitan itu kalau kita tulis berarti yang hijau ditambah yang merah. Betul? Yang hijau ini ada berapa? Ada 3 kan? Maksudnya ada 3 bagian yang hijau dan setiap yang hijau panjangnya 2, betul nggak? Jadi 2 tambah 2 tambah 2 gitu kan? Nah, dengan kata lain 2 tambah 2 tambah 2 ini sama aja 6. 6 itu apa? Contohnya tadi kelilingnya. Oh, jadi ini sama aja keliling lingkaran. Yang hijau itu. Bingung nggak? Iya. Kalau kita misalkan tadi keliling lingkarannya 6, berarti yang hijaunya tinggal kita bagi 3. Yang hijaunya 2 cm. Gitu. Nah, sekarang yang merah gimana? Perhatikan, ini jari-jari, betul nggak? Ini jari-jari, ini jari-jari, ini jari-jari, betul? Jari-jari tambah jari-jari, diameter. Jari-jari tambah jari-jari, diameter. Berarti ini 2 diameter, ada 2 diameternya. Ini juga otomatis ada 2 diameternya. Ini juga berarti ada 2 diameternya. Berarti yang merah 2D tambah 2D tambah 2D. Ya 6D. Betul nggak? Nah, makanya nanti ketemu rumusnya keliling apa? Panjang sabuk lingkaran seluruhnya ya tinggal keliling lingkaran ditambah 6D. Keliling lingkaran ditambah 6D. Nah, itu rumusnya. Makanya saya nggak ngasih tahu rumus sebetulnya. Yang penting konsep lingkaran paham, bisa diubah-ubah gitu loh. Karena nanti soalnya bisa jadi nggak gini. Terus gimana? Ini contohnya bisa kayak gini. Terus kalau kayak gini gimana? Masa kita apalin rumusnya satu-satu? Nah, makanya kita analisis, kita gambar gitu loh. Jadi jangan kita hafalin. Ini ada rumusnya nggak ada nih, keliling tambah 6D. Yang ngapain kita hafalin? Kalau diapalin misalnya, diapalin. Misalnya diapalin, terus ternyata saya gantinya. Jadi kayak gini misalnya tuh. Beda lagi nggak rumusnya? Beda gitu kan. Terus gimana Pak? Nah makanya jangan diapalin. Sekarang ini misalnya saya tambahin ada lagi di sini. Waduh, bisa beda lagi nanti. Itu dia, makanya jangan diapalin tapi dipahami. Tuh, gitu. Bisa nggak ini jadi gimana nih? Berarti panjang sabuknya jadi berapa nih? Bisa nggak? Gimana nyari panjang sabuknya?
Ah, Nah, jadi berapa coba? Panjang garisnya ada berapa, Dek? Terus? Mm-mm. Apa yang dibagi 2 tadi? 2 tambah 2 tambah 2. Keliling lingkaran. Ini? 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 4. 4. 4 tapi dari seperempat keliling lingkaran. Bingung nggak? Ya kan? Jadi 1 kan? Nah, jadi 1. Oke. Terus sekarang yang panjangnya? Yang ininya nih? Satu, dua, tiga, 4. Di atas ada 4D. Di bawah? Di sini? Di sini segini? 1 dong. D. Ini D. 2. Jadinya ada ditambah 10. Nah, bingung nggak? Nah, kayak gitu ya. Jadi, iya gitu doang. Nanti misalnya diketahui diameternya, baru dimasukin angkanya. Misalnya 14. Keliling lingkaran itu 2πr gitu ya, ditambah 10D. Kalau diameternya 14, berarti 2 dikali 22/7 dikali 7. Karena kalau D-nya 14, R-nya 7 ya. Ditambah 10 dikali D-nya 14. Bingung nggak? Kan diameter 14, jadi 7 dong, karena jari-jari itu setengah diameter. 14. Misalnya, diameter misal 14 cm. R-nya berarti jari-jarinya 7 dong. Nah, bingung nggak nih? Ya udah, tinggal kita masukin rumus keliling lingkaran 2πr ditambah 10D. Ini rumus yang kita dapatkan barusan nih. Berarti 2pi, pi-nya 22/7, R-nya 7. Ditambah 10 kali D. D-nya berapa? 14. Oh, 10 kali 14. Bingung nggak? Nah, udah nih ini apa? Ini tadi kita dapat rumus yang kita kerjakan bersama-sama. Jadi dari sini 4 diameter, ini 4 diameter, ini diameter, ini diameter. Ditambahin semua 10 diameter. Bingung nggak? Nah, misalnya panjang diameternya 14. Berarti kita masukin aja ke sini. Apa? Saya sekarang panjang diameternya misalnya 20. Berarti jadi 10 kan? Berarti 2 dikali 3,14 dikali 10 ditambah 10 dikali diameter 20 gitu loh. Jadi ini tuh kita tinggal ganti-ganti aja. Kenapa bisa dapat rumus ini? Supaya memudahkan. Diameternya 14 ya kita ganti dia 14 gitu loh. 10 ya kita ganti 10, bingung nggak? Nah, itulah kenapa kita dapat ini. Ini namanya persamaan. Namanya rumus gitu. Oke, ada yang tanyain nggak?
Oke ya, nah ini ada lingkaran dalam, lingkaran luar, nanti di SMA juga ada lagi, jadi saya nggak akan bahas. Kenapa Pak? Ya karena kita harus mengejar segitiga bangun datar. Yang bangun ruangnya ada kubus. Terus yang sisinya datar ada apa lagi? Ada balok. Terus ada apa lagi? Ada namanya prisma. Tahu prisma kayak gimana nggak? Nggak. Nah, jadi bangun ruang yang sisinya datar, tikung itu ada 3 yang dipajang di sini. Bangun datar, karena nggak ada isinya. Oke.
Nah ini ya, ini jaring-jaring dari suatu kubus tuh kayak gini. Iya, jadi kalau kita mau bikin kubus, bikin dulu jaring-jaringnya. Karena kalau enggak penyok, bukan penyok ya, nggak jelas nanti bentuknya. Nah ini ada nama, ya iya kalau kubus, di kubus tuh semua harus sama ukurannya nih. Saya sengaja sih tahu di sini nih. Nah ini luas permainan kubus. Apa maksudnya? Sisi kubus itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terus panjang semua sisinya kalau kita punya rumah bentuknya kubus, kita butuh cat. Ada berapa yang harus kita cat kalau semuanya ingin dicat atas, atap, lantai gitu ya. Ya, berarti ada 6 sisi yang harus kita cat gitu kan. Nah, itu. Nah, sekarang bagaimana cara luasnya? Luas dari kubus karena bentuknya persegi, ini sisi, maka sama aja luas satu sisinya apa? Sisi kali sisi, jadinya S kuadrat. Ada berapa sisinya? Ada 6. Oh, berarti 6 dikali S kuadrat. Bingung nggak? Misalnya ya, misalnya ini 3 cm. Ini 3 cm, berarti satunya luasnya 9 kan, luas mah dikali. 3 kali 3 9, bingung nggak? 1 tuh. Sedangkan sisi kubus ada berapa? Ada 6. Oh, berarti 6 dikali 9. Berarti 54 cm persegi gitu. Bingung nggak? Nah, kemudian ada lagi volume. Kalau volume tuh isinya, misalnya saya punya rumah, rumahnya mau diisi ciki. Berarti apa? Ya tapi kan perabot nggak mungkin memenuhi sampai semua, sampai atas-atas kan. Saya kasih ciki nih, saya tuangin ciki. Berapa volume ciki yang dibutuhkan gitu kan. Ya kan, volume mah begitu, harus mengisi sampai ke atas gitu kan, ke plafon. Nah, volumenya gimana? Oh, volumenya S pangkat 3. Jadi kalau tadi sisinya 3 cm, berarti volumenya S pangkat 3, berarti 3 pangkat 3. Berapa 3 pangkat 3? 3 pangkat 3 berapa? Iya, benar. Oke. Nah, jadi segitu. Kayak nih udah biarin. Nah, sekarang ada namanya balok. Nah, ini balok nih. Balok itu dia sama punya 6 sisi, tapi sisinya ukurannya beda-beda. Betul nggak?
Ya tuh, Ciki kebanyakan batuk nanti pilek. Mending kita beli buah stroberi lah. Enggak, emang buat tempat menyimpan buah-buahan aja. Ya, terus berapa banyak volume blueberry-nya gitu kan? Nanti kita bisa ngitung kalau satu blueberry, ya udah ini misal strawberry ya. Strawberry. Oke. Berapa banyak strawberry misalnya ini berapa tadi? Panjangnya? Oh ini meter deh, misal rumah. Rumah kan meter, nggak mungkin senti ya. Ya, jadi 5 meter, terus 5 dikali jadinya berapa? 40 meter kubik. Kok 3 tadi 2? Karena perkaliannya ada 3, pangkat 3. Kalau tadi kan P kali L 2, P kali T 2, L kali T 2. Nah, jadinya pangkat 2. Nah, kalau volume pangkat 3. Ada nggak ya? Bisa nggak? Ini agak error nih di sini. Volume strawberry.
harusnya mah nggak usah takut sih. Dan menurut saya tuh nggak ada gitu yang nggak jadi dokter karena penakut tuh nggak ada. Justru mereka tuh malah iba gitu, malah kasihan. Ini tuh kok nggak dikuburin kan, yang layaknya tuh kan dikubur ya kan. Dan ini enggak gitu loh, itu. Oke, kita kembali lagi ke Prisma. Apa sih Prisma? Prisma ini bangun ruang yang alas dan atasnya kongruen dan sejajar. Nah ini kenapa tadi balok nggak saya bahas, kubus nggak saya bahas, tapi kok Prisma harus. Karena Prisma ini bisa jadi dia baru dapet. Ya kan, beda nih. Prisma itu kayak gimana sih? Mana gambar saya? Nah, misalnya, Prisma itu ada macam-macam. Ya, ada prisma segitiga, ada prisma segi 5, ada prisma segi 6 gitu. Maksudnya gimana Pak? Oke, ini prisma. Ini mudah-mudahan gambar 3 dimensi, mudah-mudahan bagus nih. Jelek berarti takdir. kan saya udah berusaha. Ini kelihatan gak nih? Kebayang gak? Gak kebayang. Oke. Nah ini prisma nih. Ini prisma ini ada bagian, misalnya ini bagian alas ya. Ini bagian tutup. Nah sedangkan yang merah ini berarti ini bagian sisinya. Oke. Jadi prisma itu apa? Dia harus atas bentuk alas prisma dan atasnya atau tutupnya itu harus sama. Jadi kalau bawahnya bentuknya segitiga siku-siku, ya di atas juga segitiga siku-siku. Kalau nanti bentuknya berbeda, misalnya mau gambar nih segi 5. Maka di di sisi satunya
tutupnya atau alasnya ya harus segitiga, ya harus segi 5 juga gitu. Jadi dia tuh pokoknya atasnya harus sama dengan tutupnya, oke? Nih. Nah, kayak gini nih. Nah, prisma itu ada banyak banget. Banyak apanya, Pak? Nah, kayak gini. Kelihatan ya? Nah, kalau bawahnya bentuknya segitiga, maka sebutnya prisma segitiga. Yang saya gambar nih prisma segi berapa? Ini segi 6. 1, 5. Nah, berarti ini prisma segi 5. Gitu ya. Nah, ini prisma bentuknya ini. Nanti sisanya mah biarin aja. Nah, sekarang bagaimana luasnya? Nah, untuk mencari luas permukaan, ini ada ya prisma segitiga sama segi 5 nih kayak gini. Ternyata ada.
akademiknya dapat, agamanya dapat. Tapi siswanya capek, iya saya bilang capek. Sama lah sama Alifa juga. Emang ada niat ke sana gitu? Itu dari perguruan tinggi negeri biasanya. Itu dites gitu, tapi ya susah sih ya, tapi ya gimana ya. Ya, iya, perguruan tinggi negeri sih biasanya yang banyak diterima itu. Gitu, misal teknik sipil, keuangan, kayak murid saya ada di BUMN, dia dari IPB. Dia di BUMN nya itu di apa sih, lupa saya, ke yang bikin-bikin membawahi teknik sipil gitu deh. Iya pasti, maksudnya pasti awalnya bawahan dulu. Semua itu awal tuh biasanya bawahan dulu, nggak ada langsung atasan. Nah, menurut saya IPB-nya jurusan statistika. Tahu statistika apa? Orang kita udah pernah belajar statistika. Yang min, modus, median, diagram, nah itu. Cuman kalau di kuliah itu tuh nggak ada ujung rambutnya acan gitu yang kita pelajari di SMP tuh. Iya itu mah cuman apa ya, bersinnya orang-orang statistik lah belajar itu gitu. Haci bersin aja, keluarnya min, modus, median. Nah, jauh lebih susah lagi gitu. Nah, menurut saya di statistik dia kerja di BUMN. Tapi sekarang ditempatinya di Papua. Iya, perempuan.
makanya emang kalau kerja di perusahaan milik pemerintah, entah itu BUMN atau di ASN, ya itu harus siap ditempatkan di mana saja. Tergantung daerah, jadi ada Papua kota, ada Papua gunung. Yang pegunungan. Iya, betul. Kalau nggak dibunuh diculik, dijadiin alat tukar sandera, menukar sandera dengan mereka gitu. Kalau nggak salah di Manokwari kayak gitu. Jadi murid saya ngajar online tuh ada siswa Papua beberapa tahun yang lalu. Dia di kampung. Iya. Dia itu orang Sulawesi, tinggal di Papua, berdagang hidup di Papua, terus kehidupannya cukup baik gitu ya. Nah, tapi sekampung itu kan rata-rata pendatang itu sering didatengin sama penduduk asli Papua, ditimpukin, dipanahin. Dan itu rutin. Apa? Adanya pernikahan gitu, pendatang, tapi misalnya dia nikah sama orang situ asli gitu, tinggal di situ, ada yang kayak gitu mah. Tapi tetap kena. Nah, kalau mereka udah mau nyerang, itu TNI udah ngasih peringatan. Nanti akan ada seperti ini. Nah, akhirnya mereka semua bikin jendela, pintu itu yang dari papan kayak gitu loh. Iya, betul. Kalau enggak tuh ya kaca tuh pada pecah gitu. Jadi pas mereka datang tuh ditutup pintunya. Iya, saya juga ngeri banget dan itu sampai sekarang. Ya itu kan saya ngajar kan paling 2 tahun yang lalu ngajar dia. Orang minta tolong yang di mana? Oh, ya, itu ada petugas telekomunikasi. Ya, itu diserbu juga sama, diserbu. Dia diserbu sama gerombolan orang tadi kenal. Gitu. Sama, emang kayak gitu. Emang kayak gitu di sana. Nah, saya nggak tahu kalau itu. Tapi yang jelas ya kayak gitu sih. Gimana dong orang, aduh, pokoknya saya dengar siswa saya tuh sampai geleng-geleng, kamu nggak mau pindah apa? Padahal dia kan orang Sulawesi gitu kan. Tapi ya gimana katanya nyari penghasilannya udah di situ. Iya, karena berdagangnya ya di situ gitu. Di situ tuh udah termasuk kota lah istilahnya, cuman bukan kota kayak Jayapura gitu kan, bukan tengah-tengah kota gitu, tapi dan dia itu di sekolah favorit di sananya, salah satu di sekolah favorit dan dia siswa pintar. Tapi saya tanya ini nggak tahu, itu nggak tahu. Jadi pintarnya mereka tuh beda dengan pintarnya yang seluruh Indonesia gitu loh. Pindah ruas SMA kelas 12 dia nggak ngerti. Itu dia. Makanya cuman saya nggak nanya gitu kan. Oh oke gitu kan. Saya cuman oke aja tuh saya terangin dari awal gitu. Masa saya tanya, oke kamu kayak gini kamu pinter. Terus yang nggak pinternya kayak gimana? Nanti saya gituin bisa repot banget saya ya.
Sakit hati itu siswanya. Bisa dikirimin orang Papua dari sana ke Cibinong nanti. Jadi di ini saya diteror. Iya, itu kayak gitu. Di sana masih kayak gitu ya. Jadi iya, nggak akan ada kayaknya kalau yang penduduk pendatang di perkampungan itu rata-rata mereka tuh nggak senang ke pendatang karena pendatang itu kehidupannya lebih maju dibandingin mereka. Nah, iya betul. Iya kayak gitu. Persis kayak gitu. Persis kayak gitu ceritanya dia. Itu kayak gitu. Makanya menegangkan kalau buat saya ya. Iya wassalam udah. Kok ada ya kakak kelas saya. Dia lagi naik motor dipanahin. Ditombak dari jauh. Iya dari jauh kayak gitu. Enggak, tapi dia kan ya ampun. Waduh, udah deh. Dia tuh ASN. Terus dia minta pindah, tapi nggak tahu deh jadi dipindah atau enggak. Pegawai negeri. Nah itu. Iya ngeri. Makanya kita mah alhamdulillah di daerah sini mah aman gitu ya. Ya kan TNI terbatas jumlah personilnya. Makanya dia itu kalau ada serangan ke kampung, dia bukannya melindungi, tapi dia cuma ngasih tahu, awas, hati-hati tanggal sekian akan ada penyerangan gitu. Jadi nggak bisa menghalau juga karena banyak. Ya kan kalau itu mah kan ada intel kayak gitu. Iya gede banget, gede banget. Saya ngajar di sana itu totalnya ada 4 orang. Nah, kalau yang satu lagi dia pegawai PLN. Pegawai PLN. Nah, kalau pegawai PLN dia di kota, di mes, mes itu di asrama, dilindungi. Iya, dilindungi bener-bener. Jadi saya tanyain ada ini, nggak ada apa-apa gitu. Nah, tapi kalau yang di Papua kan aman. Nah, di mana saya lupa tuh kemarin murid saya itu lomba catur mewakili Papua dijaga sama TNI karena emang daerah situ daerah rawan, Manokwari kalau nggak salah deh. Jadi ada daerah tuh yang dikuasai sama mereka.